Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diriwan Minto, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, program Doktor Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Senang sekali saya berpartisipasi dalam seminar dan Olimpiade Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hidup adalah misteri fantastis dan sporadis. Namun, di setiap sistem kehidupan ini memiliki keteraturan yang tidak biasa. Menerima hidup berarti menerima kenyataan bahwasannya tiada sekecil apapun yang terjadi karena kebetulan. Dan ini fakta dan saya dipertemukan di sini untuk memaparkan makalah saya dalam seminar dan Olimpiade nasional ini. Baik, makalah saya itu berjudulnya Penyimpangan Aspek Moralitas Novel Lokal dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran dalam Menghadapi Era Bonus Demografi. Nah, jika dilihat dari pendahuluan, kita membahas dulu mengenai karya sastra yang merupakan suatu karya dengan bahasa yang indah dalam pengungkapannya. Nah, sastra dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki imajinasi, emosi yang dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan oleh konsumsi intelektual. Nah, karya sastra mencerminkan biasanya yaitu aspek religi, sosial, dan aspek moralitas. Nah, salah satu permasalahan yang sering yang diceritakan dalam karya sastra adalah aspek moralitas. Nah, prinsip dasar dalam mengkaji pembahasan saya ini yaitu novel-novel yang berbau lokal itu menjamur di kalangan khususnya di masyarakat Minangkabau pada saat sekarang. Nah, akibatnya munculnya pengarang-pengarang lokal yang berlatar belakang Minangkabau gitu. Nah, eh, novel Bulan Susut itu ditulis oleh Ismet Fanani. Nah, karena Ismet Fanani berpandangan bahwasannya banyak gejala-gejala yang terjadi dan aspek-aspek sosial yang terjadi di Minangkabau, khususnya masalah moralitas yang sering dilanggar oleh masyarakat Minangkabau sendiri. Nah, artinya moralitas ini harus dibenahi. Karena kalau tidak, aspek moralitas ini itu nanti akan berdampak kepada generasi-generasi berikutnya yang tidak memandang aspek moralitas lagi. Nah, konsep moral ini itu dikemukakan oleh ahli yang bernama Barstan. Bukunya yang disebut Etika itu pada tahun 2007. Dia menjelaskan bahwasanya moral adalah perbuatan baik dan perbuatan buruk, baik berupa sikap, tingkah laku, kewajiban, tanggung jawab, dan lainnya. Sedangkan masalah moral dalam karya sastra menggambarkan perbuatan tokoh dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, aspek moralitas itu ada empat. Yang pertama, yang berkaitan dengan hati nurani. Yang kedua, berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Yang ketiga, berkaitan dengan nilai dan norma. Yang keempat, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, kita menggali berbagai aspek-aspek ini. Yang pertama, yaitu aspek hati nurani. Hati nurani itu berkaitan dengan hati kecil manusia yang berhubungan dengan budi pekerti, yang berhubungan dengan susila budi manusia. Nah, yang kedua adalah berbagai yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah keadaan manusia yang tidak terikat norma atau aturan-aturan yang berlaku. Sementara tanggung jawab adalah menjawab apabila ditanyai tentang perbuatan yang telah dilakukan. Artinya tanggung jawab ini apabila kita melakukan sesuatu, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hak dan tuntutan atau kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan. Hak adalah tuntutan, sementara kewajiban adalah keharusan moral yang harus dilakukan. Yang terakhir berkaitan dengan nilai dan norma. Nilai norma ini adalah dua aspek yang saling keterkaitan, yaitu nilai berkaitan dengan sifat relatif tergantung kepada orang yang memberikan penilaian. Sementara norma adalah aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Karena norma ini tergantung kepada aspek masyarakat yang ditempatinya.
Nah, kalau kita hubungkan dengan karya, karya sastra itu dibangun dari cerminan kehidupan manusia yang diharapkan dapat membangun kedalaman jiwa dan keindahan sejati dalam kehidupan ini. Dengan demikian, hakikat moral ini dalam karya sastra mencerminkan pandangan pengarang tentang nilai-nilai kebenaran dan fungsi sebagai sarana pendidikan, terutama pendidikan formal. Nah, tentang bonus demografi ini merupakan sesuatu yang baru. Namun, ini adalah suatu fenomena struktur penduduk yang sangat tergantung kepada masyarakat dari segi pembangunan karena usia produktif. Jadi intinya di sini adalah usia produktif. Jadi kita menanamkan nilai-nilai demografi kepada penduduk yang produktif sekarang. Dimulai dari usia 17 sampai usia 50 sampai 60 tahun. Itu tergantung kepada perspektif kita memikirkannya. Nah, artinya saya melihat di sini bahwasanya usia produktif yang terjadi di Indonesia ini itu sangat berkembang sangat pesat. Jadi kurvanya adalah sasarannya saya melihat usia produktif di tingkat SMP dan SMA karena jumlahnya itu sangat banyak sekali berbanding terbalik dengan usia tua. Artinya apa? Nilai-nilai ini harus ditanamkan kepada pendidikan formal, terutama SMP dan SMA. Karena karakter moral ini itu sangat penting ditanamkan sejak dini. Karena kalau mereka sudah dewasa nanti, tentunya mereka itu tidak memiliki moralitas nantinya. Takutnya seperti itu. Nah, nilai ini yang kita tanamkan kepada siswa nantinya. Baik kalangan SMP maupun kalangan SMA. Nah, novel ini itu terbitnya pada tahun 2005. Itu ditampilkan dalam novel ini banyak kasus sekali. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aspek moral, yaitu di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat di Minangkabau. Dan ini sangat menarik sekali untuk pembelajaran dan jadi pembelajaran di SMP dan SMA, terutama mereka yang berada di tanah Minangkabau. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Objeknya yaitu novel Bulan Susut karya Ismail Fanani yang berjumlah 126 halaman. Aspeknya yaitu aspek moralitas yang kita teliti, instrumennya peneliti sendiri dan dibantu dengan tabel inventarisasi data. Nah, ini pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu membaca dulu, menandai, yang ketiga melakukan klasifikasi, yang keempat analisis, yang keempat membuat kesimpulan. Nah, analisis data merupakan urutan data bagaimana saya nanti mengklasifikasinya dan aspek moralitas yang saya lihat dalam novel ini. Nah, analisis datanya yang pertama mendeskripsikan data, yang kedua adalah mengklasifikasi data, yang ketiga adalah bagaimana saya mengartikan data, yang keempat adalah melakukan kesimpulan. Nah, dalam temuan dalam novel ini itu saya lihat berkaitan dengan hak Tinurna yaitu 9 temuan. Kebebasan dan tanggung jawab itu 11 temuan, aspek hak dan kewajiban itu 8 temuan, aspek nilai dan norma ada 13 temuan. Jadi jumlah total temuan seluruhnya adalah 41 data. Nah, penelitian ini pada dasarnya adalah melihat dan mendalami sejauh mana aspek penyimpangan moral yang ditujukan oleh pengarang lewat ketajaman berpikir. Bagaimana fenomena-fenomena ini terjadi menjadi landasan bagi kita, khususnya pembaca, bagaimana sih harusnya tokoh yang ada dalam toko yang dalam novel tersebut, dan kita menjadikan contoh ataupun menjadi sebab akibat dari perbuatannya. Di sini dari 41 data itu saya uraikan. Yang pertama aspek nurani. Dan itu terlihat dari tokoh novelnya ini, yaitu Ridwan mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, yaitu minum alkohol. Alkohol itu pada dasarnya di orang Minang itu tidak boleh. Seterusnya, berkaitan dengan aspek kebebasan dan tanggung jawab, itu terlihat dari Ridwan diberikan kekuasaan penuh terhadap Abdul Malik, yaitu tokoh tertua di dalam novel ini. Ini disebut dengan Datuk Malik gitu. Namun, kebebasan ini membuat bumerang bagi Ridwan sendiri. Akhirnya, Ridwan di sini mengalami yang namanya down dalam eh, membuat kebebasan gitu. Nah, hak dan kewajiban di sini dalam novel ini terlihat Ridwan telah lepas tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan pamannya. Ia telah berani mencuri. Nah, mencuri di Minang itu tidak boleh sama sekali. Dan begitupun di daerah lainnya.
Ridwan telah melakukan perbuatan di luar nalarnya. Tindakan mencuri merupakan bentuk efek dari pelepasan tanggung jawab oleh pamannya. Yang terakhir yaitu aspek nilai dan norma. Yaitu dalam novel ini terlihat Ridwan benar-benar memasuki dunia hitam. Ridwan mempunyai kesenangan berjudi. Akibat perjudian ini berkelanjutan, Ridwan sekarang hidup serba kekurangan. Dan akhirnya Ridwan memulai mencari hasil kincir dari pamannya. Artinya dia mencuri di sini. Nah, mencuri ini itu berkaitan dengan norma, aturan-aturan yang dibuat bahwasanya setiap laki-laki itu tidak boleh mencuri dan pelanggaran nilai-nilai di sini yaitu melakukan perjudian. Nah, implementasi novel lokal terhadap pembelajaran era demografi ini itu hendaknya menjadikan novel ini siswa menjadi kritis dalam menjadikan sastra pedoman dalam hidupnya. Karena dalam novel ini dicerminkan yaitu sebab akibat. Kalau kita mencuri, akibatnya apa gitu. Jadi dalam novel ini menceritakan tentang sebab akibat gitu. Nah, pembelajaran ini bukan berarti kita mengajarkan novel langsung kepada siswa atau mengajarkan penelitian ini kepada siswa, tidak. Tetapi penelitian ini dapat dijadikan sebagai model bahwasanya ini dibaca oleh siswa dan dijadikan sebagai pembelajaran bahwasanya apa yang kita lakukan dan ini dampaknya yang kita lakukan. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan dalam novel ini sangat menarik. Yang pertama adalah berkaitan dengan nilai Tuhan kepada Maha Esa. Yang kedua memiliki aspek moralitas seperti jujur, bersikap sewajarnya, keterbukaan, dan kebijaksanaan. Nah, kesimpulannya dalam novel ini adalah ada 31 data yang telah ditemukan dan semua data ini itu berkaitan dengan aspek moralitas. Novel ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran di sekolah karena sastra pada hakikatnya menembus ruang pemikiran siswa, menjadikan siswa menjadi kritis dan dapat dijadikan sebagai pengalaman sebab akibat. Nah, namun kesimpulannya secara keseluruhan adalah untuk mengajak siswa bagaimana bagaimana siswa mendalami novel ini sebagai sesuatu yang bagus dan dipelajari. Nah, guru mampu memberikan pengalaman batin kepada siswa dan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan. Mengimplementasi di sini bukan berarti mengajarkan penelitian ini langsung, namun memberikan karakter kepada siswa untuk untuk era demografi, untuk tantangan dunia berikutnya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat semuanya.